Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kimia kita kali ini, yaitu tentang sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan dari sistem periodik unsur. Sebelum kita masuk ke perkembangan sistem periodik unsur, kita pelajari dulu tentang pengelompokan unsur-unsur logam dan non-logam. Unsur logam, ciri-cirinya yang pertama, kerapatannya tinggi. Yang kedua, padat sehingga dapat ditempa dan dibentuk. Yang ketiga, bersifat konduktor, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, mengkilap. Sedangkan untuk non-logam, ciri-cirinya 1. Kerapatannya rendah. 2. Rapuh. 3. Bersifat isolator atau tidak menghantarkan arus listrik. Dan yang keempat, tidak mengkilat. Dalam sistem periodik, perkembangan tabel periodik itu dimulai dari triad Dobereiner sampai ke tabel periodik modern. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu tentang perkembangan tabel periodik unsur ini. Yang pertama, oleh triad Dobereiner, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan dari sifat-sifat dan kenaikan dari massa atom. Kemudian tiap kelompok beranggotakan 3 unsur, makanya dia disebut dengan triad. Di dalam triad, unsur kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Contohnya, kamu lihat di sini alkali, ya, kemudian dengan nomor atom nomor massa 7, natrium dengan nomor massa 23, dan kalium dengan nomor massa 39, Cl dengan nomor massa 35,5, Br dengan nomor massa 80, dan I dengan nomor massa 127. Jadi, di dalam triad, unsur kedua ini mempunyai sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Perkembangan sistem periodik berikutnya dikemukakan oleh Newlands yang dikenal dengan sistem oktav. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom, di mana sifat unsur yang ke-8 akan mirip dengan sifat unsur yang pertama. Karena terjadi pengulangan sifat, setiap unsur ke-8 disebut hukum oktav. Jadi di sini dari tabel kalian bisa lihat bahwa atom H, hidrogen, merupakan unsur yang pertama, akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur F yang merupakan unsur ke-8. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 F. Begitu seterusnya. Perkembangan sistem periodik yang berikutnya dikemukakan oleh Mendeleev yang dikenal dengan sistem periodik pendek. Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal, membentuk baris yang disebut dengan periode. Penyusunan pada periode akan berhenti dan berganti pada periode berikutnya jika terjadi pengulangan sifat unsur. Unsur-unsur dengan sifat yang mirip akan membentuk kolom yang disebut dengan golongan. Nanti kita akan belajar tentang menentukan periode dan golongan untuk pertemuan berikutnya.
Inilah anak-anak bentuk tabel periodik pendek Mendeleev, ya. Desainnya seperti ini, ya. Dan dia akan berkembang terus sampai yang dipakai sekarang ini, sistem periodik modern. Sistem periodik yang dikemukakan oleh Mendeleev mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, yang pertama, melakukan koreksi terhadap massa atom dan letak unsur yang salah dalam penggolongan. Massa atom Cr bukan 43, melainkan 52. Yang kedua, Mendeleev juga mampu meramalkan unsur-unsur yang pada saat itu belum ditemukan, yakni dengan memberikan tempat yang kosong. Adapun kelemahan dari sistem periodik Mendeleev ini adalah yang pertama, adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif lebih besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif yang lebih kecil. Yang kedua, penempatan unsur-unsur transisi yang bersamaan sifatnya lebih mendekati dengan unsur-unsur yang mendatar daripada yang vertikal. Jadi maksudnya unsur-unsur yang mendatar berarti berdasarkan periode dibandingkan dari yang vertikal berdasarkan golongan. Sistem periodik yang berikutnya dikemukakan oleh Lothar Meyer, di mana Lothar Meyer mengelompokkan sistem periodik pertama yang dibuat berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan dari sifat unsur. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Perkembangan sistem periodik yang berikutnya yaitu sistem periodik modern, di mana sistem periodik ini didasarkan pada unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kemudian didasarkan pada penggolongan horizontal dan vertikal, di mana kalau dia horizontal berarti disebut dengan periode, itu didasarkan pada jumlah kulit dari atom. Sedangkan untuk golongan itu merupakan jumlah elektron valensi yang diisi oleh suatu atom atau unsur. Gambarnya seperti ini. Kemudian disempurnakan menjadi seperti ini ya, berdasarkan warna ya, didasarkan pada wujud zat masing-masing unsur. Sampai di sini dulu untuk perkembangan sistem periodik unsur. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke penentuan golongan dan periode pada sistem periodik unsur. Sampai di sini dulu untuk perkembangan sistem periodik unsur. Sekian dan terima kasih.